Mungkin ada satu pertanyaan dari Ibu Ami. Saya lihat Bu Ami juga sudah ready di sini. Boleh Bu Ami pertanyaannya bisa disampaikan langsung karena menurut saya ini sangat bagus juga sesuai dengan topik kita hari ini. Apakah bisa pulih dan bagaimana untuk kembali ke masyarakat? Silakan Bu Ami. Iya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Ami dari Bogor. Saya didiagnosa skizofrenia paranoid pada tahun 2019 dari 2019 dari Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi di Bogor. Kebetulan sekarang saya psikiaternya dengan Dr. Harwa Kembaran. Memang saya awal-awalnya itu yang pada saat saya mengalami yang melihat yang hitam ada itu yang seperti tadi dokter Enda katakan itu saya mengalami itu gitu. Tapi pada saat itu keluarga saya berpikir oh mungkin kemasukan atau apa gitu ya, kemasukan setan atau apa. Jadi saya terus-terusan di rukiah sampai saya sangat-sangat kenyang. Sampai suatu hari saya mengalami maaf saya jadi bergetar ini karena saya baru pertama kali maaf. Nggak apa-apa. Silakan Teketa. Mbak Ami mau saya bantu untuk menyampaikan? Iya, jadi saya kemudian nggak berhenti dan akhirnya dari dokter kandungan menyarankan saya untuk tanya ke psikiater dan akhirnya dari situlah baru terbuka ternyata saya keputihannya bukan karena penyakit tapi karena kebanyakan pikiran dan saya punya ini gitu. Alhamdulillah dari waktu itu saya dapat 6 jenis obat, tapi pada saat mulai corona saya paranoid sekali untuk pergi keluar. Sampai kalau pergi keluar itu saya double masker sampai 4 karena saya saking takutnya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa mengajar gitu. Jadi mungkin getaway kalau buat saya sih ya mengajar gitu. Jadi saya ngerasa lebih tenang pada saat mengajar dan saya pikirkan sekarang saya ingin sekali meneruskan kuliah ke S2. Nah itulah yang saya takutkan karena di Indonesia mungkin masih agak jarang ya, maksudnya untuk bisa tahulah masyarakat stigma terhadap skizofrenia itu sangat terasa gitu ya. Jadi dianggap orang gila ngapain bisa belajar lagi gitu. Tapi saya memang benar-benar ada keinginan yang sangat kuat untuk sekolah. Jadi apakah kemungkinan orang seperti saya dapat diizinkan untuk bisa masuk kuliah gitu? Ya. Intinya itu. Mungkin artinya secara kompetensi atau requirement seorang mungkin S2 ya dokter ya, kira-kira capable dan bisa nggak mengikuti seperti itu ya Bu Ami ya? Iya. Baik, silakan Dokter Enda. Iya, terima kasih Bu Ami. Saya salut banget nih Mbak Ami, keren. Ini bisa jadi contoh teladan untuk masyarakat yang mempunyai skizofrenia. Tetap semangat ya, sesuai lagu Etik, hidup lebih semangat, jiwa sehat, hidup semangat ya, keren banget. Oke, betul. Awal-awal halusinasi itu kita terkait kultur ya di Indonesia ya. Hampir rata-rata memang lari ke orang pinter atau ke rukiah. Emang psikiater kalah sama orang pinter. Jadi beberapa pasien saya juga kasusnya ke orang pinter, bahkan dia harus menyediakan sapi dan sebagainya, puluhan juta dia habiskan, hilang. Ada orang pinter juga menjamin ini hilang sih beberapa hari karena tersugesti ya. Tapi abis gitu kambuh lagi. Akhirnya mereka juga mencari pertolongan ke psikiater. Memang alhamdulillah sekarang sudah banyak yang memahami tentang mental illness dan pentingnya ke psikiater. Nah, tadi Mbak Ami mungkin perbaikan dari fungsi kognitif cukup baik karena skizofrenia paranoid adalah presentasinya terbanyak. Jadi kasusnya terbanyak dan fungsi kognitifnya terbaik di antara skizofrenia lainnya. Yang terburuk adalah skizofrenia herbefrenik. Fungsi otaknya, kognitifnya sangat turun. Jadi regresi ke kanak-kanakan. Alhamdulillah ini kondisi yang terbanyak skizofrenia paranoid, jadi fungsi kognitifnya tetap baik. Tapi be careful juga, pasien saya skizofrenia paranoid, saya obatin sudah cukup baik. Satu saat dia ke keluarganya, mohon maaf keluarganya kebetulan ada psikolognya bilang, Mbak jangan minum obat, tersugesti nggak minum obat. Dari paranoid dia turun ke heberfrenik, tidak minum obat bertahun-tahun. Setelah saya sudah jatuh ke heberfrenik, sudah kekanak-kanakan, ketawa-tawa sendiri, sudah tidak dulu waktu saya obatin ngurus anaknya 4, bisa arisan, belanja untuk keluarga. Setelah dia berhenti obat karena sugesti dari keluarganya juga, bertahun-tahun tidak minum obat, dibawa ke saya sudah heberfrenik, regresi.
Nah, jangan khawatir Mbak Emi untuk S2. Saya menangani pasien-pasien skizofrenia itu dokter S1. Bahkan saya ketika residen, kita dikonsulkan residen lainnya yang menjalani S2 bagian lain itu mengalami skizofrenia paranoid. Memang kita anjurkan dia boleh memeriksa dengan pengobatan ya. Jadi dokter boleh, tapi dia harus terpantau obatnya oleh keluarga. Dan kita juga tidak menganjurkan kalau dokter-dokter melakukan tindakan. Karena ketika dia tidak terpantau, ada stresor, tindakannya tidak maksimal gitu. Nah, untuk Mbak Ami, kenapa rasa nyaman ketika mengajar? Itu merupakan pengalihan. Ketika seseorang mengalami halusinasi atau waham, kita anjurkan mereka cari keluarga untuk berkomunikasi supaya fungsi otaknya tidak hanya fokus pada waham atau halusinasinya. Ketika pengalihan, itu waham halusinasinya menurun. Jadi dia fokuskan ke yang lain. Itu sangat membantu untuk terapi selain di samping minum obat-obatan. Pengalihan adalah terapi yang terbaik. Nah, Mbak Ami melakukan pengalihan dengan mengajar karena dengan memfokuskan diri di belajar, waham halusinasinya akan berkurang. Karena fungsi otak kita tidak bisa bersamaan memikirkan satu hal yang berbeda. Misalkan Mbak Ami mau minum, saya mau minum. Saya juga mau ke toilet. Tidak, Mbak Ami mendahulukan yang mana? Ke toilet apa ke minum? Minum. Nah, otaknya ke minum akan melakukan minum. Setelah itu baru ke toilet. Nah, ini saya mau belajar, mau ngajar, akan fokus ke ngajar dan belajar. Nanti waham halusinasinya dengan sendirinya berkurang. Nah, memang nanti be careful ketika S2, waktu ujian, don't hope too high. Jangan, nilainya harus bagus, saya harus paham. Tidak, let them go, do the best. Lakukan yang terbaik, kalau ada kendala, diskusikan dengan psikiaternya. Begitu. Sukseslah Mbak Ami, saya doakan. Oke. Terima kasih Dr. Enda. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ami untuk sharingnya dan semoga yang terbaik ya untuk Mbak Ami ke depannya. Artinya tadi juga kita nggak perlu kecil hati ya dok. Untuk orang-orang dengan skizofrenia ini dengan fungsi kognitif yang baik atau tadi masih high functional skizofren ya dok ya. Betul. Tetap bisa mengejar impiannya, tetap bisa berkarir atau sukses, tapi tentunya tidak boleh lepas dari pengawasan dokter, lepas dari obat-obatan dan juga supervisi dari mungkin atasan juga untuk melihat pressure-pressure apa yang kira-kira bisa memungkinkan penderita skizofren ini nantinya kambuh atau jadinya menurun performanya. Dan menurut saya ini juga sangat penting karena artinya kita membuka stigma bahwa pasien-pasien dengan skizofren ini bisa kok kembali lagi ke masyarakat dan produktif dan berkontribusi ya dok ya. Iya betul. Oke, mungkin terakhir di sini pertanyaan sebagai penutup juga ada pertanyaan dari Bu Yuli Damayanti. Bagaimana dok kita bisa memberikan dukungan kepada pasien skizofrenia ini? Mungkin di sini dari pertanyaan dari cara spiritual, tapi mungkin secara general dok kita juga bisa bantu dari sisi mungkin keluarga kita atau teman kita atau orang-orang lain yang mungkin kita kenal untuk mensupport mereka yang berusaha kembali lagi pulih dan beraktivitas dengan masyarakat normal. Ya, terima kasih Bu Yuli. Bagaimana peran keluarga untuk mendukung pasien skizofrenia? Ya, apakah secara spiritual atau yang lainnya? Jadi intinya begini, kuncinya skizofrenia adalah suatu gangguan yang rapuhnya jiwa seseorang. Rapuhnya jiwa kan harus dilem. Oh, lemnya dari isolasi kayak lem uhu, lem apa, lemnya makin mendukung, rapuhnya makin berkurang, makin kuat kan, makin kokoh. Boleh secara family memberikan supportnya bagaimana? Rata-rata kita harus memberikan memberikan bimbingan. Jadi kita ngelit, jangan kita paksakan, coba kamu lakukan, coba kamu ini. Jangan push untuk dia berusaha sendiri. Dukung dan bimbing selalu. Beri dukungan, beri contoh. Nah, atau kita pura-pura begini, bantuin mama yuk.
ini nih mama mau masak nasi nih. Coba adek ukur, padahal kita mengajarin dia. Coba adek ukur berasnya berapa gelas, taker ya. 1, 2, udah nih berasnya udah 2 gelas. Yuk airnya yuk dek. Airnya ambil dari botol, tuang. Kita ukur ya di atas jari. Iya, udah tutup, kita tutup yuk, bantu mama. Kalau udah ditutup kita cetrekin nih tombolnya, cook, masak. Nah seperti itu. Tanpa sadar, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kita membimbing dia. Seolah-olah, wah kamu jadi pahlawan ya, membantu mama. Padahal ini dia kita bimbing dan kita didik dan kita latih dengan tanpa tekanan. Nah ini untuk kembali bekerja dari hal-hal yang kecil. Kenapa hal kecil itu penting? Karena melatih fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu luas. Pengambilan keputusan, mengingat memori, ini sangat penting. Jadi dia melihat yang kecil-kecil detail. Jumlah berasnya, jumlah airnya, harus tombol tekan apa, harus colok apa, demikian. Spiritual juga bagus. Kenapa? Spiritual atau orang tua menasehati ibarat kata suatu yang memberikan dukungan. Contoh begini, kalau kita nakal dulu, kalau nyuri di toko, hati-hati loh, nanti dihukum. Dari segi agama kamu dosa, paham? Jadi sudah ada di otak ini diberikan itu adalah pengerem, pengendali diri kita. Nanti kalau dia ngaco-ngaco, mau marah, karena waham halusinasinya, karena spiritualnya diberikan sokongan spiritual, nanti kalau marah-marah dosa loh. Jadi dia berkurang marah-marahnya. Jadi dukungan spiritual penting. Dukungan ke family, diajak komunikasi apa, bagaimana dia berinteraksi secara sopan, bagaimana dia berkomunikasi secara empati. Nah ini pentingnya pelatihan, dukungan, dan spiritual. Begitu Dokter Rita. Iya. Terima kasih Dokter Enda. Artinya holistik ya Dok ya, dari berbagai sisi, emosional, psikologis, dan juga dukungan keluarga. Oke, Dok, masih ada satu story pertanyaan, ada yang raise hand Pak Abdurrahman. Mungkin Pak Abdurrahman ingin menanyakan langsung. Silahkan Pak Abdurrahman mungkin. Iya, boleh. Oke, selamat sore Dok. Iya. Ini luar biasa Dok ya penjelasannya. Saya ada ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama adalah saya sudah sebutkan tadi, saya bekerja di rehabilitasi ketergantungan narkoba ya. Yang pertama adalah apakah ahli psikiatri itu bisa membedakan apakah si pasien ini dia itu ada gangguan skizofrenia bawaan atau karena penggunaan zat. Apakah psikiatri bisa mendiagnosa itu, bisa membedakan itu yang pertama. Yang kedua, karena saya di rehabilitasi ketergantungan nafza, artinya saya cuma punya klien yang punya yang sudah didiagnosa skizofrenia dan minum obat itu dua klien. Yang selebihnya enggak. Selebihnya mereka enggak ada. Nah, which is maaf ya, saya nggak bilang mengganggu ya. Maksudnya ini mengganggu kelangsungan program. Artinya karena dia kadang suka ngamuk gitu kan, suka ini, kadang suka itu dan lain-lain. Kadang nggak mau makan, ini susah diajak makan dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah bisakah itu digabung si pasien dengan skizofrenia ini dengan pasien yang tergantung nafza cuma tidak dengan gangguan? Apakah si klien ini harus dirujuk ke rumah sakit jiwa contohnya? Yang ketiga adalah bisakah seorang konselor yang mempunyai mental health issue dan dia masih terapi obat menangani klien yang punya mental health issue juga? Itu pertanyaannya. Makasih Dok. Ya. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Ya mungkin ini mungkin pertanyaannya karena Pak Abdurrahman lebih sebagai seorang konselor ya Dok, jadi mungkin lebih aplikatif di tempat kerja beliau. Mungkin saya ulangi ya Dok ya. Yang pertama mungkin bagaimana dari sisi membedakan skizofrenia dengan
gangguan yang disebabkan oleh nafsa. Kemudian apakah nanti dua tipe pasien berbeda ini bisa digabungkan dalam proses rehabilitasinya? Betul. Yang ketiga, bagaimana Konselor yang seorang mempunyai konselor gangguan. betul dengan mental health issue bisa memberikan support untuk pasien dengan mental health issue juga. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Ini sangat mulia ya pekerjaannya sebagai konselor dan di rehab, panti rehab manapun. Saya sangat menghargai, mereka sangat telaten, tekun, sabar, karena menghadapi pasien-pasien ini memang membutuhkan kesabaran dan ketekunan kita. Baik yang rawat inap maupun pasien rawat jalan, namanya juga pasien, akhirnya dia ujungnya, gue juga namanya pasien jiwa gitu loh, gitu. Jadi dia membiarkan dirinya mau berperilaku seperti apa. Nah, biasanya kita berikan penjelasan. Nah, untuk pertanyaan Pak Abdurrahman, sangat mudah bagi kita gangguan-gangguan mental karena zat atau karena skizofrenia memang gangguan skizofrenia murni. Biasanya karena faktor zat itu hanya efek dalam 1 bulan, Pak. Dia pengaruh zat adiktif apapun, narkoba ya, apakah ekstasi, inek, apa sinte, apa opioid, apa sabu, ganja atau apapun, itu mengalami gangguan mental dan perilaku seperti skizofrenia hanya 1 bulan, Pak. Kalau sudah lewat dari 1 bulan tidak menggunakan zat, ini murni gangguannya menjadi gangguan skizofrenia. Jadi hanya konteksnya dalam 1 bulan dia gangguan itu karena zat. Karena zat itu berpengaruh hanya 1 bulan. Lewat dari 1 bulan ini udah jelas dia gangguan skizofrenia. Nah, bagaimana? Apakah digabung atau dipisah? Memang sebaiknya dipisah karena gangguan mental akibat zat itu range-nya antara hari sampai 1 bulan. Sedangkan skizofrenia, penyakit yang kronis itu tahunan. Ketika yang pasien penggunaan zat sudah perlahan pulih digabung dengan skizofren, dia akan takutnya menjadi cedera karena pasien skizofrenia yang tidak teratasi dengan baik akan melukai diri sendiri atau orang lain karena adanya waham, halusinasi, jadi perilakunya kacau. Nah, bagaimana kok ada tadi yang membuat sebel ya, tidak mau makan, ngamuk. Menurut saya itu sudah harus mendapatkan pertolongan obat dari seorang psikiater. Kalau tidak, para pasien itu akan mengalami penurunan fungsi otak. Dan otaknya akan menurun dan dia menjadi orang yang tidak bisa ya beraktivitas seperti manusia layaknya sesuai umurnya. Jadi dia sangat membebani keluarga atau bahkan membebani para rehab nantinya. Jadi sebaiknya harus diberikan terapi obat-obat dari psikiater. Oke, bagaimana konselor yang mengalami gangguan mental issue, apakah dia boleh mengatasi atau memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami gangguan mental juga? Tadi sama seperti pasien saya, seorang dokter yang mempunyai gangguan mental. Tapi ketika dia sudah diterapi dengan baik, dia boleh berpraktek atau bisa mengatasi pasiennya. Jadi di sini konselor boleh yang mengalami mental issue, namun sudah dinyatakan perbaikan dari seorang psikiater. Sehingga dia boleh terjun menolong klien-kliennya sebagai konselor, dia bisa bertugas dengan baik. Namun harus ada approve dari seorang psikiater. Begitu Dokter Rita. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman ya. Oke, saya mungkin meskipun masih banyak saya lihat antusiasme dari para peserta dan hebat banget nih para peserta kita masih stay di 126 meskipun ini udah menjelang akhir acara karena mungkin sangat relate ya Dok ya, sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita dan juga penting bagi kita juga untuk bisa membantu. Dengan ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari sesi kita pada hari ini.
Skizofrenia merupakan penyakit kronis sama seperti hipertensi atau diabetes yang dipengaruhi oleh faktor neurobiologis dan juga psikososial yang hanya bisa dikendalikan dengan pengobatan terus-menerus. Dan prinsip tata laksana sendiri tadi terdiri dari terapi inisial, pengawasan dan pemeliharaan jangka panjang yang perlu kepatuhan pasien serta kontrol teratur untuk membantu pengawasan gejala serta mengendalikan efek samping yang tidak diinginkan terkait obat-obatan. Fungsi sosial dari pasien. Psikoterapi, sosioterapi, terapi keluarga dan terapi kerja diharapkan juga memperbaiki kondisi dan mempersiapkan kembalinya pasien ini ke masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Seiring dengan kesadaran dan kesehatan mental yang semakin meningkat, edukasi skizofren semakin mulai dipahami oleh masyarakat awam. Mari kita bersama-sama merangkul, mendengarkan, dan terus mendukung inovasi pengobatan skizofrenia agar mereka bisa pulih dan bangkit hidup berdamai dengan skizofrenia dengan dukungan pelayanan kesehatan jiwa yang semakin memadai dan tersedia untuk semua orang seperti Ethic Foundation, layanan kesehatan mental yang didukung oleh psikiater, multispesialis pendukung, dokter psikolog, dan para medis di bidang kesehatan mental. Baik, kalau begitu saya pikir kita akan mulai masuk ke akhir acara. Selanjutnya sesi Mungkin saya kasih dokumentasi pesan ya. terhadap Sobat Etik, Dokter Oh, Rita. Iya, boleh, Ya. silakan Dokter Enda. Ya, Sobat Etik yang tidak sempat melihat dengan utuh sesi Zoom atau webinar kita kapanpun bisa klik di Etik Channel di YouTube, jadi bisa ditonton ulang. Oh, Tapi ikutin terus Etik Official ya, IG-nya, karena di setiap bulan Instagram. akan ada edukasi-edukasi lainnya. Iya. Terima kasih Dokter Enda, remindernya. Jadi jangan lupa Sobat Etik ya, nanti dicek-cek lagi di sosial media Etik Official. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi dokumentasi. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera supaya kita bisa berfoto bersama. Jangan lupa di chat juga sudah ada link presensi, untuk para peserta silakan mengisi supaya bisa mendapatkan sertifikat webinar. Kepada para panitia saya persilakan untuk tag documentation. Baik, kita mulai saja langsung ya dok, bisa dokumentasinya. Ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir ya dok. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah dok. Oke. Maka saya pikir kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Dokter Endah, terima kasih kepada para peserta yang luar biasa pada hari ini yang mengikuti webinar kesehatan mental yang diselenggarakan oleh Etik, didukung dan disponsori oleh Farmasi Novel dan juga Johnson & Johnson untuk tema A to Z tentang hanya Johnson & Johnson. dengan Johnson & Johnson A to Z tentang skizofrenia, bisakah pulih kembali? Dan untuk para peserta yang masih ingin bertanya lebih lanjut atau ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan langsung follow dan bisa direct message ke Instagram Etik @otik_official. Etik Making People Excellent. Akhir kata, saya Dr. Rita Angelia, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kesehatan mental selanjutnya. Salam sehat jiwa. Semangat. Salam sehat jiwa, Sobat Etik. Sobat Etik, Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Endah, Dokter Rita, terima kasih. Ya, bye. Terima kasih dokter. Izinkan saya live ya. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih Dokter. Udah webinar dulu dong. Udah, baru bisa. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih kepada Johnson & Johnson atas dukungannya kepada Etik Official. Terima kasih juga kepada tim Novel yang sudah membantu pelaksanaan webinar pada hari ini. Oke, saya kembalikan ke panitia tim Etik.